Shalom, selamat sore ibu-ibu perkawan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita masuk dalam ibadah perkawan pada sore hari ini. Untuk itu, marilah kita siapkan diri kita, terlebih hati kita untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Marilah kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik. Untuk itu, marilah kita angkat pujian kasih-Mu. Kasih setia-Mu yang kurasakan. Kasih setia-Mu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang tak ternyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Katakan berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa ku balas? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Puji dan sembah. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan sayang-Mu yang tidak pernah lepas dalam kehidupan kami. Kami bisa ada sampai hari ini karena kasih sayang Tuhan. Untuk itu Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus baik. Kita akan memasuki ibadah kita. Kita buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus dari awal sampai selesai. Haleluya, amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Ibu Gembala, Ibu Eni Berhitu. Untuk itu marilah kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan tertabur dalam kehidupan kita hari lepas hari. Marilah kita angkat pujian yang berkata, hanya dekat Allahku saja. Hanya dekat
Shalom ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Mari kita satu dalam doa untuk membaca merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kita berdoa, Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih ada waktu lagi bagi kami untuk belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Walaupun kami tidak berjumpa secara fisik, tetapi kami memiliki hati yang sama untuk mau bersekutu, dan lebih daripada itu kami rindu untuk membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Buat kami mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami sebagai pesan Allah di sore hari ini bagi kami sebagai ibu-ibu. Terima kasih Tuhan, hamba tidak lebih daripada setiap ibu-ibu yang duduk mendengar. Mari Tuhan urapi pikiran dan hati kami secara khusus, supaya kami benar-benar menangkap pesan Allah di dalam kebenaran ini. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Ibu-ibu yang sungguh diberkati Tuhan, mari kita belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang terangkat di dalam Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10 sebagai tema kita di bulan Oktober. 7 bulan kita tidak bertemu, tetapi kita bertemu di dalam doa dan iman kita bersama-sama. Setiap hari Senin kita juga merasakan kehadiran sahabat di dalam persekutuan perkawan, dan kerinduan kita bersama bahwa kondisi yang terjadi saat ini dengan pandemi COVID-19 akan berlalu. Itu doa kita bersama. Dan kita melihat pada ayatnya yang ke-10, ibu-ibu bisa membuka Alkitab dan kita baca bersama-sama Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Di dalam pembacaan ini Nabi Yesaya kepada umat Israel ketika mereka berada di situasi yang sulit pada masa pembuangan di Babel. Pesan Yesaya disampaikan agar mereka mengingat janji penyertaan daripada Tuhan, yakni Tuhanlah yang telah memilih mereka dan berjanji akan senantiasa menyertai, menolong, atau dalam bahasa sederhana, Tuhanlah yang memegang kendali penuh di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang sungguh diberkati Tuhan, ada kalanya kita mengalami masalah yang membuat kita khawatir, takut, cemas, seperti situasi yang kita alami saat ini. Perhitungan dan antisipasi yang mungkin kita lakukan terkadang bisa meleset. Tetapi ketika kita meminta campur tangan Tuhan, seraya mempercayai janji penyertaannya, maka Ia tidak akan pernah membiarkan kita mengatasi masalah kita seorang diri. Tetapi masalahnya, apakah kita meyakini janji penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Nah, untuk itu, mari kita melihat bukti janji-janji penyertaan Tuhan di dalam kehidupan beberapa tokoh dan juga menjadi bukti penyertaan Tuhan bagi kita sampai hari ini. Yang pertama,
terdapat di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-15. Saya akan baca buat ibu-ibu sekalian ayatnya yang ke-15. Di situ dikatakan, dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Kalau kita melihat kebenaran ini, bahwa Tuhan yang berperang di dalam menghadapi peperangan dengan berlaksa-laksa, saya percaya tidak ada satu orang pun yang mampu untuk melakukannya, ataupun pasti merasa takut dan gentar. Dan itulah yang dialami oleh Raja Yosafat. Satu laskar yang besar datang dan sedang dalam perjalanan mau menyerang. Dan ketika Yosafat mengetahui hal ini, Yosafat menjadi takut. Dan di dalam ketakutannya, ia memutuskan untuk datang kepada Allah. Di dalam pergumulan yang sangat besar, Yosafat sangat mengakui bahwa tidak ada kekuatan yang dia miliki, bahkan dalam ketidakberdayaan daripada Yosafat, dia mengaku bahwa dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tetapi ketika ia datang kepada Allah, dia merasa lega karena ada satu dukungan dan respon dari Allah. Sebab Allah sendiri yang menjamin akan berperang bagi umat pilihan yang dikasihinya. Disadari atau tidak, Allah di dalam kehidupan bagi kita, Allah dengan tangan yang penuh dengan kuasa, dengan kasih dan kebaikannya, selalu bekerja dalam hidup kita. Semuanya ia lakukan demi kebaikan kita, sekalipun cara-cara yang Allah pakai terkadang kita tidak mengerti dan tidak terpikirkan. Itulah sebabnya kita perlu mengandalkan Tuhan, karena sejatinya di luar Dia kita tidak mampu berbuat apa-apa. Nah, kekasih di dalam Tuhan, sebagai ibu-ibu rumah tangga, kita tidak terlepas dari rasa takut, khawatir untuk masa depan anak-anak kita dan keadaan kita di masa pandemi ini. Kita merasa takut, khawatir, tetapi ingat selalu janji Tuhan bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita, dan Dia selalu berperang untuk melawan musuh-musuh kita. Musuh kita apa? Rasa takut, rasa khawatir. Tetapi satu yang pasti, saudaraku, bahwa Dia berjanji, Dia akan menolong kita, dan penyertaannya tetap bagi setiap kita. Bukti yang kedua yang kita bisa lihat di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17, di mana peristiwa janda di Sarfat. Dia adalah Allah yang selalu menyediakan. Apa yang ada di benak kita ketika di suatu daerah ada banyak orang yang mengalami masalah yang sama, tetapi ada satu keluarga atau satu orang yang mengalami pertolongan daripada Tuhan? Dapat dipastikan bahwa ada sesuatu yang menarik sehingga Tuhan menjatuhkan pilihan pada orang atau keluarga tersebut. Hal yang sama terjadi pada keluarga janda di Sarfat. Dikatakan bahwa
Ada banyak janda di Israel ketika terjadi kekeringan dan kelaparan hebat di masa itu. Tetapi hanya satu janda yang mengalami mujizat dari Allah melalui nabinya. Dan Alkitab mencatat bahwa Allah telah memerintahkan janda tersebut memberi makan Elia. Janda itu pun taat ketika Elia memintanya untuk membuat sepotong roti bundar kecil untuk dirinya. Lalu kemudian baru dibuat untuk janda itu dan anaknya. Saya mau katakan bahwa bukan karena Elia kelaparan, sebab pada perikop sebelumnya Allah mencukupi kebutuhan nabinya dengan menyatakan kuasa daripada Allah melalui burung gagak. Dan Allah ingin menyatakan kuasanya bagi janda itu. Sahabatku yang diberkati Tuhan, setelah janda itu berbuat seperti yang diminta oleh Elia, apa yang Allah janjikan terjadi di dalam kehidupannya. Tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang sampai Allah memberi hujan. Ketika kita belajar dari kehidupan janda ini, maka kita melihat dua hal yang penting bagi kita sebagai ibu-ibu yang banyak mengalami persoalan, yaitu hal yang menaati firman dengan segera. Allah senang dengan orang yang mau taat kepadanya dan segera memberikan respon. Bukan terbiasa untuk menunda, apalagi menolak untuk taat. Kebanyakan kita, banyak kali kita menolak untuk taat. Bahkan menunda waktu untuk taat. Tetapi kita melihat teladan hidup dari janda ini. Bagaimana dengan respon yang tepat dan juga tidak berlambat-lambat dia melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Kemudian hal yang kedua yang saya bisa lihat dari janda ini, bahwa ia rela memberikan miliknya sekalipun, saudaraku, ia juga membutuhkannya. Dalam situasi kekeringan, dalam situasi yang sangat-sangat terbatas pada saat itu. Tetapi ketika kita berani melakukannya, Allah akan membalasnya berlipat kali ganda. Bahkan mujizat akan dinyatakan. Jadi, taat dan rela berbagi dengan orang lain, kedua hal ini dilakukan oleh janda di Sarfat. Akibat daripada ketaatannya ini, akibat dari dia melakukan dengan respon yang positif, Tuhan menyatakan mujizatnya dengan penyertaan Tuhan sepanjang masa kekeringan itu berlalu. Dan dia tidak pernah berkekurangan. Ini hal yang luar biasa. Saat ini perekonomian di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, tergoncang. Nah, bagaimana respon kita dengan situasi yang terjadi ini? Apakah kita juga goncang? Kita tidak menyadari bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sampai hari ini, kita semua ada, kita sehat, mengalami banyak mujizat dan berkat-berkat Tuhan. Mari, jangan pernah meragukan janji penyertaannya di dalam kehidupan kita. Dan hal yang terakhir yang saya mau bagikan kepada kita semua adalah Tuhan menyertai umatnya. Dalam Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-17.
Dan saya mau katakan bahwa tidak asing dengan kata Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Karena istilah itu berkaitan dengan pribadi Yesus sendiri. Penyertaan Yesus dalam kehidupan kita berlaku dalam segala situasi, baik suka maupun duka. Dan saudaraku yang diberkati Tuhan, dengan beratnya tantangan dan pergumulan kehidupan membuat banyak orang percaya bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Mengapa ini bisa terjadi? Dan itulah yang sedang dihadapi oleh orang-orang percaya di zaman ini, di masa pandemi ini. Demikianlah yang dihadapi oleh gereja ketika kitab Wahyu ini ditulis. Pemerintahan kekaisaran Romawi yang keji dan semena-mena telah merampas hak asasi mereka karena penderitaan yang berlarut-larut. Orang-orang percaya mulai meragukan kehadiran dan penyertaan Tuhan. Di tengah situasi seperti itu, Yesus menguatkan 7 gerejanya melalui surat yang disampaikan oleh Yohanes, yaitu Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Penglihatan yang diterima oleh Yohanes di Pulau Patmos dapat juga dipandang sebagai penyertaan bahwa Dia, Yesus, masih selalu hadir dan menyertai umatnya. Kepada Yohanes yang mengalami penderitaan karena kesaksiannya, kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-11 dari Wahyu tadi, Yesus berfirman, "Janganlah takut, Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Ini satu janji yang luar biasa bagi jemaat-jemaat di 7 jemaat. Dan ini adalah pesan yang menenteramkan dan menguatkan hati siapapun yang mendengar atau menerimanya. Dan secara kasat mata, kita tidak dapat melihat Tuhan. Namun, sesuai firman-Nya, kita dapat meyakini bahwa Tuhan selalu hadir dan tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu saudaraku, jangan pernah sekalipun meragukan penyertaan-Nya. Betapapun beratnya pergumulan dan tantangan kehidupan kita, ingat selalu janji-Nya, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun situasi sulit kita hadapi, walaupun keadaan yang sangat tidak mendukung, tetapi ingat selalu janji-Nya. Sebagaimana Yesaya 41 ayat 10. Dia menjamin begitu kuat firman-Nya. Firman-Nya teguh, firman-Nya ya dan amin. Dan Dia selalu menepati janji-Nya. Sampai hari ini kita ada, itu bukan karena kebetulan. Sampai hari ini kita bisa makan, minum, kita sehat, terpelihara. Itu bukan karena kita kuat. Itu bukan karena kemampuan kita. Bukan karena kita mampu untuk melihat situasi. Bukan karena kecerdikan kita. Tetapi ingat saudaraku, tanpa Tuhan
kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dia Allah yang adalah Immanuel, yang selalu menyertai saudara dan saya. Bahkan kita semua yang selalu hidup mengandalkan Dia. Sekali lagi saya mau katakan, ibu-ibu yang saya kasihi, jangan pernah meragukan janji firman-Nya. Ingat ketiga hal yang kita pelajari hari ini. Kalau Dia menyertai Yosafat, kalau Dia menyertai dan menyediakan kebutuhan daripada janda di Sarfat, kalau Dia menyertai 7 jemaat yang ada, yang ditolong, yang disertai dan diberkati oleh Tuhan, saudara dan saya pun menerima janji yang Dia sediakan bagi saudara dan saya. Olehnya itu, kalaupun ada keraguan saat ini di dalam dirimu, rasa takut, rasa khawatir, mari datang kepada Dia di dalam doa dan selalu mengingat janji-janjinya, sebab Dia Allah yang adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, terus akan menyertai kita sampai perkenanannya itu bagi setiap kehidupan kita. Dan saya berdoa, saudaraku, Dia akan menolong kita dalam situasi apapun, dalam menghadapi sakit penyakit, dan bahkan mungkin keterpurukan ekonomi. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam situasi itu, Dia selalu hadir, memberikan kedamaian, dan juga menyertai, memelihara kita. Itulah Allah yang kita sembah sampai hari ini. Dia Allah yang setia, yang tidak pernah ingkar janji, yang tidak pernah menyangkal dirinya sebagai Allah yang setia, walaupun kita tidak setia. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. 3 hal yang kami pelajari di dalam janji-janji firman-Mu, janji penyertaan-Mu yang tidak pernah Tuhan lupakan. Kalau Tuhan menyertai Yosafat, kalau Tuhan menyertai janda di Sarfat, dan Tuhan menyertai 7 jemaat, itu berarti kami percaya juga Tuhan akan menyertai kami. Dan Tuhan akan menolong kami di dalam menghadapi situasi sesulit apapun. Kami memiliki Allah yang selalu menolong kami, menaungi kami, membela kami, dan Tuhan sendiri yang akan berperang melawan musuh-musuh kami yang ada di sekitar kami, musuh COVID-19 sekalipun, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami minta pemeliharaan Allah atas setiap kami, ibu-ibu. Tuhan, kalau setiap ibu yang saat ini mendengarkan firman Tuhan mengalami kondisi hati yang terpuruk, kondisi hati yang sangat sulit untuk mereka hadapi, Tuhan tolong mampukan mereka untuk berdiri, mampukan mereka untuk dapat memandang kepada Allah yang kuat dan perkasa, Allah di dalam Yesus yang selalu menepati janjinya, yang akan menyertai dan menolong kami semua. Tuhan tolong
berikan penghiburan, berikan kekuatan dan pengharapan penuh hanya kepada Engkau, sebagaimana janji-Mu di Yesaya 41 ayat 10 juga menjadi jaminan bagi setiap kami, ibu-ibu, jemaat, Ikar Sahaduta, bahkan setiap mereka yang mendengar kebenaran ini akan dikuatkan, disegarkan, dan dimotivasi kembali untuk membangkitkan gairah kami untuk memandang kepada Allah di dalam Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus akan menguatkan kami di masa-masa pandemi ini. Haleluya, kami mengucap syukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Marilah kita menyanyikan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 123. Pujian ini berkata, selamat berlindung pada batu karang. Selamat berlindung pada batu karang, di waktu sengsara, di masa berperang, ketika lemah ku cari tempatnya, tak ku dapat dari batu karang. Dalam Engkau ku berlindung, di dalam Engkau Yesus ku bernaung. Selamat berlindung pada batu karang, di waktu sengsara, di masa berperang, ketika lemah ku cari tempat senang, tak ku dapat lain dari batu karang. Dalam Dikau ku berlindung, di dalam Dikau Yesus ku bernaung. Kita akan menutupi seluruh rangkaian ibadah kita pada sore hari ini. Marilah kita angkat pujian Yesus baik, Yesus baik. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik
yang sudah kami lewati dalam ibadah ini. Terlalu baik karena Engkau begitu dekat dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami menyerahkan semua anggota perkawan dari ketua sampai perkawan sampai anggotanya. Biarlah Tuhan memimpin kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong kami, dan Tuhan melindungi kami. Biarlah ibadah ini kami akhiri di dalam nama Yesus, kami yang hidup dan dahsyat. Haleluya, amin. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.